Viral seorang TKW asal Lombok ini tiba-tiba dipulangkan oleh majikannya. Bahkan sebelum dipulangkan, beliau sempat dituduh mencuri dan tidak dikasih makan selama 4 hari. Berikut kronologinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosanyu. Pada kesempatan kali ini, sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Diunggah dari salah satu akun TikTok Ilok Icok. Jadi ini adalah seorang TKW asal Lombok yang bekerja di Singapura, guys. Beliau menceritakan perihal kisahnya yang tiba-tiba dipulangkan oleh majikannya. Nah, jadi sebelum dipulangkan, sebetulnya beliau itu ada sedikit cekcok gitu ya dengan sang majikan, yang dimana katanya beliau ini dituduh mencuri ya oleh majikannya, dan itu pun uang tidak seberapa, guys. Dan mbaknya juga berusaha untuk mengembalikan uang tersebut supaya masalahnya cepat clear, padahal dia itu tidak mengambil uang itu sama sekali, guys. Nah, saat ditanya sama majikan, beliau tuh mengatakan bahwa dia tidak mengambil uang tersebut. Bahkan beliau pun tidak tahu di mana majikannya menyimpan uang tersebut. Dikarenakan si majikan itu tetap tidak percaya, bahkan setelah mendengarkan mbaknya itu tidak mengaku, justru majikannya itu merasa jengkel atau kesal gitu, guys. Dan akhirnya beliau ini tidak dikasih makan selama 4 hari, guys. Tapi untung saja mbaknya ini punya bekal makanan ya, entah itu mie atau roti atau apa gitu, sehingga beliau masih bisa bertahan walaupun tidak dikasih makan sekalipun. Nah, setelah 4 hari tidak dikasih makan, majikan itu menanyakan kembali tentang uang tersebut, dan mbaknya tetap kekeh, dia mengatakan saya tidak mengambilnya. Akhirnya majikan itu tambah kesel gitu kan, tambah kesel, dan terjadilah sedikit cekcok, dan akhirnya mbaknya ini minta pindah majikan, guys. Namun tiba-tiba pagi hari saat dia entah mau sarapan atau bagaimana, dipanggillah sama majikannya gitu dan disuruh beres-beres, dan ternyata beliau dipulangkan ke Indonesia. Nah, jadi beliau ini di Singapura baru bekerja selama 9 bulan, dan di sana beliau tuh mendapatkan job menjaga kakek ya, atau akong, dengan kelihatannya kakeknya tuh masih sehat karena beliau sempat beberapa kali mengunggah video kebersamaan beliau dengan kakeknya yang dijaga, guys. Nah, selain menjaga akong, beliau juga disuruh bersih-bersih 2 rumah ya, guys, 2 apartemen begitu, dan dia juga nurut aja, nggak ada komplain sama sekali gitu kan. Namun pada suatu hari saat beliau sedang bersih-bersih apartemen, tiba-tiba uang majikan itu hilang. Nah, jadi mbaknya itu langsung dituduh mencuri uang tersebut. Padahal beliau tidak mengambil sama sekali. Dikarenakan mbaknya ini tidak mau ribet ya, akhirnya beliau menanyakan sama majikan uangnya hilang seberapa, nanti akan saya ganti gitu kan. Nah, setelah diganti, si majikan itu tetap tidak puas gitu. Masih saja menanyakan apakah kamu mengambil uang itu, dan mbaknya tetap kekeh bilang saya tidak mengambilnya. Ya itu tadi, akhirnya karena mungkin majikan kesel gitu ya, kenapa ini anak nggak mau mengaku gitu kan. Dan mbaknya pun tidak dikasih makan selama 4 hari, namun alhamdulillah beliau punya stok makan sendiri gitu kan. Nah, mungkin majikannya berpikir setelah tidak dikasih makan mungkin mbaknya akan mengaku gitu. Namun setelah ditanya kembali, mbaknya tetap kekeh tidak mengakuinya. Akhirnya karena si majikan kesel gitu ya, si majikan kesel, ya udah akhirnya mbaknya tiba-tiba dipulangkan begitu. Jadi si mbaknya ini pernah bilang bahwa jika saya mengakui perbuatan yang tidak saya perbuat, takutnya nanti itu kalau misalkan ada apa-apa yang hilang, nanti dia yang dituduh lagi, guys. Jadi makanya mbaknya tetap teguh pendirian bahwa dia merasa kalau saya benar, saya tidak akan mengakui perbuatan itu, begitu. Nah, jadi miris sekali sih, guys, kalau di Singapura itu banyak sekali kasus-kasus begini ya, dipulangkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas gitu. Mereka itu kayaknya semena-mena banget gitu mulangin kita ke Indonesia. Kalau di Taiwan kayaknya nggak ada untuk mulangin
kita gitu, itu harus, melalui proses yang sangat rumit. Jadi nggak ada yang namanya, PHK sepihak atau pemulangan sepihak, harus ada alasan tertentu kenapa harus dipulangkan begitu. Tapi kalau di Singapura memang kayaknya sudah menjadi hal biasa begitu, guys. Ya gitu doakan buat Mbaknya ya, semoga saja diberikan kesabaran, mungkin risknya di Singapura cuma sampai di situ, siapa tahu nanti bisa ke Taiwan atau ke Hong Kong gitu kan. Pokoknya doakan yang terbaik buat beliau guys. Terima kasih, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.